Baik, perhatikan rangkaian di bawah ini. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita beri nama dari setiap dioda dan kapasitor di bawah ini. Saya akan memberi nama kapasitor dengan warna orange, C1, C2, C3, dan dioda dengan warna hijau, D1, D2, D3. Oke, pertama-tama jika kita melihat rangkaian di bawah ini, sudah kita ketahui bahwa di sini ada 3 kapasitor dan 3 dioda. Berarti nanti tegangan input yang akan menghasilkan Pout atau tegangan output, sebagaimana kita ketahui bahwa voltage rippler itu berarti menghasilkan tegangan DC sebesar 3 kali lipat. Kita akan membahas penyiar setengah gelombang positif dulu di sini dengan asumsi berarti polaritas atas positif dan bawah negatif. Dengan demikian kita dapat menentukan bahwa mana saja yang dioda termasuk forward bias dan dioda yang termasuk reverse bias. Berarti di sini D1 termasuk dioda yang forward bias. D1 sama dengan forward bias atau FB. Sedangkan D2 dikarenakan katodanya menyambung dengan positif dan anodanya menyambung dengan negatif, maka D2 akan termasuk reverse bias. Selanjutnya D3 sama dengan D1 dikarenakan anodanya menyambung dengan kutub positif dan katodanya menyambung dengan negatif, maka termasuk forward bias. Oke, semuanya kita anggap dioda ideal. Dengan demikian kita dapat merubah lambang diodanya menjadi yang D1 itu close circuit ya, seperti ini. Ini anggap nyambung aja ya, pengganti sebagai pengganti. Sedangkan untuk D2 open circuit dan yang D3 close circuit. Oke. Dengan hukum Kirchhoff kita dapat menghitung V dari kapasitor 1 ya, dari C1 ini kita beri nama P C1 dan ini ada P M. Maka dengan demikian kita dapat menghitung nilai dari P C1 dengan asumsi hukum Kirchhoff ke sebelah kanan. Oke, di sini ada positif. Oke, dan di sini ada negatif. Maka rumus yang kita dapatkan di sini adalah PM min PC1 equals 0 atau sama dengan 0. Maka PC1 sama dengan PM. Baik, itu untuk kapasitor pertama. Kita akan lanjut ke kapasitor kedua. Baik, selanjutnya kita akan menentukan tegangan yang ada di kapasitor 2 dengan sebagaimana kita ketahui di sini penyiar setengah gelombangnya adalah negatif. Ini ya, bisa dilihat kurvanya ada di bawah sehingga polaritasnya negatif, dan dengan demikian kita bisa menentukan untuk kutub atas itu adalah negatif dan yang di bawahnya adalah positif. Setelah itu kita akan bisa menentukan dioda mana saja yang termasuk
forward bias dan reverse bias sebagaimana kita ketahui. Di sini untuk dioda 1 dengan inputnya negatif dari kutub negatif dan katodanya diberi input positif, sehingga dioda 1 termasuk reverse bias atau bisa kita gambarkan sebagai open circuit. Selanjutnya D2, di sini kita lihat sebaliknya dari D1, inputnya untuk anodanya positif dan katodanya negatif, sehingga arus listrik bisa mengalir di dioda yang kedua ini dan kita sebut sebagai forward bias. Dan D3 sebagaimana D1, ini termasuk reverse bias. Selanjutnya kita akan mencari PC2 di sini ya. Kita namakan PC2 di kapasitor kedua dengan asumsi bahwa kita sudah mengetahui PC1 itu sama dengan 1 PM dan ada PM di sini. Nah, selanjutnya maka kita dengan hukum Kirchhoff kita bisa menentukan rumus yang terbentuk di sini di kapasitor 2, yaitu min PM yang ini karena terhubung dengan kutub negatif, min PM yang di kapasitor, di sini ada PM kan, min, plus PC2 yang ini equals to 0 atau sama dengan 0. Dengan demikian kita dapatkan PC2 sama dengan 2 PM. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari PC3 di sini ya. Baik, selanjutnya kita akan menentukan penyearah setengah gelombang ketiga, yaitu di gelombang kedua ya, stage kedua, jadi positif kedua. Di sini kita lihat dengan polaritasnya yang atas positif dan bawah negatif, sehingga kita bisa menentukan mana saja dioda yang termasuk forward bias dan reverse bias. Di sini ada D1 anodanya di input oleh kutub positif dan katodanya oleh negatif, sehingga termasuk forward bias. Sedangkan D2 sebaliknya, maka D2 termasuk reverse bias dan D3 sama dengan D1 yaitu forward bias. Baik, kita asumsikan diodanya dioda ideal, maka D1 akan bisa digambarkan dengan closed circuit, D2 open circuit, dan D3 closed circuit. Oke. Dari pencarian sebelumnya kita sudah mendapatkan bahwa PC1 adalah 1 PM ya di sini, dan PC2 yaitu 2 PM di sini. Maka dengan hukum Kirchhoff kita akan menghitung PC3 di sini. Maka hukum Kirchhoff ke sebelah kanan, maka didapat yaitu plus 2 PM, 2 PM yang ini plus sini ya, plus dikurangi PC3 yang ini kan negatif, sama dengan 0. Maka kita dapatkan PC3 sama dengan 2 PM. Oke. Dengan demikian voltage triple sudah lengkap, ketiga kapasitor sudah didapatkan tegangannya. Maka jika kita mencari Pout berarti kita hitung dari sini
sini sampai sini, maka Pout-nya Pout yaitu PC1 ditambah PC3, 1 PM ditambah 2 PM sama dengan 3 PM. Oke, kita asumsikan di mana inputnya adalah 1 PM AC ya, 1 PM AC. Maka ini outputnya 3 PM DC. Oke, seperti itu. Untuk saat ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.